Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita, setiap malam Selasa kita akan mendengarkan keutamaan umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Khasaisil Ummah Muhammadiyah karangan Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Beliau akan memulai daripada yaitu ucapannya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya melalui sahabat yang bernama Al-Imam Abu Darda. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata Abu Darda, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda Nabi ini berbarengan dengan yaitu bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kata Allah, kami telah mewariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menerima amanat kitab suci Al-Quran, mereka terbagi tiga. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka umat Nabi ada yang mendolimi diri mereka dengan tidak mengerjakan perintah yang ada di dalam Al-Quran, dengan mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa minhum muqtasid. Tapi juga ada di antara mereka yang pertengahan, mengerjakan daripada yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, akan tetapi mereka masih mengerjakan hal-hal yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi ada di antara mereka umat Nabi yang terdepan di dalam berbuat kebaikan-kebaikan karena kehendak izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika setelah membaca ayat tersebut, fa ammal ladzina sabagu, maka adapun orang-orang yang terdepan di dalam berbuat kebaikan, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh, ditinggalkan semuanya, faulaika yadkhulunal jannata bighairi hisab. Golongan yang seperti itu mereka akan masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab. Wa ammal ladzina qatasadu, adapun orang yang pertengahan, mengerjakan daripada yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan, tapi masih mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah, faulaikal ladzina yuhasabuna hisaban yasira. Ini golongan kelak nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dengan hisab yang ringan, hisab yang tidak berat, tidak lama, kemudian masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya. Maka yang tersisa yang ketiga, wa ammal ladzina zalamu anfusahum, adapun golongan yang terakhir yang telah menzalimi diri mereka dengan berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, faulaikal ladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Mereka kelak nanti akan ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diperhitungkan amal-amal mereka di dalam yaitu lamanya penantian padang mahsyar di hari kiamat. Lama mereka dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana nasib mereka? Kata Rasulullah, thumma humul ladzina talafahumullahu birahmatih. Kemudian setelah dihisab, ditahan di padang mahsyar, susahnya hari kiamat, mereka akhirnya dialihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya Allah. Mereka diampuni dosa-dosanya, mereka mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka masuk ke dalam surga. Fahumul ladzina yaquluna ba'da dzalika, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah mereka golongan yang ketiga
yang mana nanti ketika mereka masuk ke dalam surga mereka akan berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar sungguh maha mengampuni dan benar-benar sungguh maha mensyukuri. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengomentari hadis Nabi SAW tersebut, huwal munasib li siyakil ayah asy-syarifah wa li halil zalim li nafsih. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abi Darda. Ini cocok dengan urutan hubungan ayat yang mulia tadi dan keadaannya orang yang menzolimi dirinya. Kenapa? Fa innahu idza hubisa fil mahsyar, maka sesungguhnya apabila golongan yang ketiga tersebut ditahan di padang mahsyar, linuqsani halihi anis sabiqi wal muqtasidi, dikarenakan kekurangan keadaan mereka dibandingkan orang yang terdepan dalam kebaikan dan yang paling pertengahan di dalam berbuat baik, maka ketika penantian padang mahsyar tersebut, asabahu hina idzinil hammu wal hazanu wal ghammu, maka akan tertimpa kepada orang yang model seperti ini di waktu tersebut, yaitu kesumpekan. Akan menimpa kepadanya yaitu kesedihan. Akan menimpa kepadanya adalah kesusahan yang sangat luar biasa di hari kiamat. Maka kata Buya Maliki, fa idza tadarakahu Allahu bi rahmatihi wa dakhalal jannah, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menolong orang yang model tersebut dengan rahmatnya, lalu memasukkan dia ke dalam surga dengan syafaat nabinya, tadzakkara ma kana alaih, maka ketika masuk di dalam surga, ini orang yang model seperti ini akan teringat kejadian yang pernah menimpahnya di padang mahsyar. Faqala alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, maka mereka akan mengucapkan ucapan tersebut di dalam surga. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala bada'an dzakaral asnafats tsalatsah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kelompok yang tiga di dalam Al-Quran tadi. Wa dzakara annahum yadkhulunal jannah, dan Allah juga sebutkan bahwasanya ketiga kelompok tersebut akan masuk ke dalam surga. Dzakara ba'da dzalika annahum yaqulun, maka Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kelak di antara mereka ada yang berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan ketika mereka masuk surga. Maka kata Abu Yamaliki, wala yutasawwaru an yusibas sabiq awil muqtasid hazan. Gak mungkin bisa tergambarkan orang yang terdepan berbuat kebaikan, orang yang pertengahan di dalam berbuat baik tertimpa kesedihan. Gak mungkin. Kenapa? Li'annahum la yahzunhumul fazaul akbar. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, golongan orang-orang yang pertengahan di dalam yang berbuat kebaikan, golongan orang yang terdepan di dalam berbuat kebaikan, itu sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la yahzunhumul fazaul akbar. Ini mereka golongan tersebut tidak akan mendapatkan kepada mereka kesedihan di hari kejadian kejutan yang maha dahsyat di hari kiamat. Orang susah semuanya, mereka nggak ada susahnya, mereka senang, mereka gembira, orang-orang yang modal seperti itu. Maka kalau orang yang sabik sama muktasid gak dapat kesusahan, fabaqiya sinfu tsalits wa huwa zalimun li nafsihi, maka yang berkata alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan sudah pasti golongan yang terakhir, golongan yang ketiga, golongan yang menzalimi diri mereka, yang mana mereka berbuat daripada perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa hadirin? Ujung-ujungnya mereka semua masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abu Yamaliki, walihada kanat hadhil ummah marhumah. Oleh karena sebab ini, sebelum diciptakan golongan yang tiga tadi, Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran, mereka bertiga ini semua kelompok tersebut masuk ke dalam surga. Makanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Muhammad ibnul Hanafiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana ucapan Imam Muhammad bin Abdul Hanafiyah, innaha ummatun marhumah. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dirahmati oleh Allah.
umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri mereka yang disayangi itu? Az-zalim maghfurun lahu. Coba perhatikan oleh kalian, orang yang berdosa, yang meninggalkan kewajiban agama, melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ujung-ujungnya apa? Maghfurun lahu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surganya Allah karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muqtasidu fil jannat. Sedangkan orang yang pertengahan, melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, tapi masih berbuat perbuatan yang makruh, meninggalkan yang sunnah, mereka sudah ada di dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Wasabiq fid darajat. Tapi orang-orang yang terdepan, yang melakukan kebaikan, meninggalkan daripada yang diharamkan, tidak berbuat kemakruhan, semuanya mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka udah bukan masuk surga lagi, tapi mereka fid darajat. Mereka ada di derajat-derajat yang tinggi di surga, berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata Buya Maliki, ini semua karena mutlak kemurnian fadlnya Allah, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang mencakup daripada golongan yang tiga tersebut. Kenapa? Id kulluhum intaha ilal jannah wa ilan naim. Karena semuanya ujung-ujungnya, endingnya, mau yang hebat luar biasa amalnya, mau pertengahan, mau yang menzalimi, ujung-ujungnya masuk surga semuanya. Ujung-ujungnya merasakan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan kita siapa hadirin? Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Oleh karenanya kita berkumpul pada malam hari ini di bulan Rajab, bulan ampunannya Allah, di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kita semua, mengampuni segala macam dosa kesalahan kita semua. Dan kita sekarang saat ini berdekatan dengan pusara para kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang mana nasab mereka menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hadirin bukan cuma diampuni dosa-dosa kita, tapi berkatnya mereka kita mendapatkan syafaat kakek mereka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya Allah, berkumpul dengan mereka para aulia Allah, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Lanjut oleh